Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis sekarang mau bahas soal angkutan umum ya. Entah yang dimaksud itu angkutan umum yang kayak gimana. Karena kalau Grab itu rasanya bukan ya taksi atau Grab, itu kan per orang ya. Dan angkutan umum yang dimaksud harus dimasalkan lagi itu adalah untuk menggantikan mobil, untuk menggantikan sepeda motor. Katanya sepeda motor itu bikin macet ya, padahal enggak. Katanya orang yang naik mobil kalau ganti naik angkutan umum bakal berkurang kemacetan. Ya sebenarnya pemerintah ini atau orang yang menganjurkan ini seenaknya gitu loh. Seenaknya. Mungkin mereka ini nggak pernah merasakan naik angkutan umum ya. Karena angkutan umum bahkan di kota besar itu ya nggak bisa begitu diandalkan. Penulis contohnya ya, kalau harus naik angkutan umum dari rumah sampai ke kantor itu bisa butuh waktu 2 jam. Padahal kalau naik sepeda motor antara 45 menitan lah, maksimal 1 jam. 2 jam itu juga masih harus ada jalan kakinya menuju ke tempat lewatnya angkutan umumnya. Juga ketika berpindah angkutan umum itu juga harus jalan kaki. Dan iya, sekarang juga jalurnya sudah jarang gitu loh. Orang soalnya sudah mulai naik sepeda motor, angkutan umum juga jadi makin jarang. Itu juga nggak bisa hanya dengan 1 kali angkutan umum, bisa 3 atau 4 kali ganti tergantung rutenya. Dan ya yang jadi pengganti adalah ya Gojek ya Grab. Kalau misalnya orang nggak boleh pakai sepeda motor, harus pakai mobil, masalahnya mengapa kok diizinkan? Mengapa kok Grab dan Gojek yang pakai sepeda, yang mobil, mengapa kok diizinkan? Ya sebenarnya sih ojek jadi lebih tertata sekarang ya. Nah, keunggulannya itu. Suara mesin masih kasar ya. Kalau sudah ditambahi aditif berarti bukan salah aditif tapi bahan olinya. Bahan olinya yang terlalu encer. Ada untungnya sih Gojek dan Grab itu. Untungnya adalah sekarang jadi ada reviewnya. Jadi konsumen lebih dapat jaminan bisa mendapatkan pelayanan yang baik dari Grab atau Gojek. Kasus-kasus kekerasan mulai berkurang kayaknya ya dibanding dengan sebelumnya. Ojek yang lepas jadi pindah ke Grab dan Gojek. Dan kalau sudah seperti itu tanggung jawabnya jadi bukan tanggung jawabnya, pengendalian perilakunya jadi lebih ketat. Itu keunggulannya. Tapi lepas dari itu,
yang diomongkan orang-orang untuk mengurai mencegah kemacetan itu kan angkutan umum. Mengapa angkutan umum? Karena teori orang-orang itu ya, angkutan umum isinya bakal lebih banyak daripada mobil atau motor, sehingga katanya secara ekonomi, secara lingkungan itu lebih baik. Cuma yang ngomong gitu ya, itu saenake itu ngomong tapi tidak memberikan dukungan ke angkutan umum. Emang kalau angkutan umum itu pemerintah bayar kita, pemerintah mendanai kita. Paling yang didanai pemerintah itu model bus Transjakarta, model kereta api. Tapi kalau yang angkutan umum, bis umum itu kan enggak, itu murni swasta, murni perorangan. Jadi kalau nyalahkan angkutan umum kalau ada apa-apa itu ya sebenarnya nggak tepat juga pemerintah. Karena ya kalau ada misalnya ada apa-apa ya, yang kena batunya, yang menanggung ruginya ya swastanya, ya perorangannya, bukan pemerintah. Pemerintah nggak berhak mengkritisi itu karena itu duduk duitmu. Oh, gratisan minta oke kan ya nggak bagus lah ya. Kecuali kalau itu uangnya pemerintah, silahkan protes-protes. Tapi itu kan enggak. Dan orang-orang juga kebanyakan kan pikirannya terlalu ideal gitu ya. Kalau ada angkutan umum kan gampang, kemana-mana juga gampang. Semua bisa dihandle angkutan umum. Kalau sepeda motor dan bis atau mobil pribadi dikurangi. Tapi ya nggak bisa lah, karena jangkauannya angkutan umum sendiri kan minim, dan nggak ada kelangsungan hidup bagi yang sopir-sopir angkutan umumnya itu. Misal angkutan umumnya ditambah biar kalau misalnya orang kerja itu jadi lancar. Nah, mereka kan nggak mikir kalau nggak di jam rame apa yang mereka lakukan, apa yang jadi penghidupan mereka. Karena nggak setiap waktu penumpang itu rame. Kalau jumlah angkutan umumnya dibuat hingga memenuhi kuota penumpang pada saat jam sibuk, dijamin pada saat jam sepi nganggur. Nah, ini yang nanggung kerugiannya ketika kendaraan nganggur itu siapa? Kan perorangan, kan para sopir-sopir, termasuk Kernete, bukan tanggungan pemerintah. Ya, padahal yang namanya kerugian itu kan biasanya karena jam tidak sibuk itu. Harusnya kalau misalnya pemerintah serius, ya semua sopir itu dikasih gaji tetap. Masih dapat penumpang, masih enggak. Trayeknya wis jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian. Dikasih gaji yang UMK, Bapak UMR ya. Pokoknya gajinya gaji yang layak lah.
Ya nggak fair juga kalau suruh gajinya adalah gaji berdasarkan jam kerja ya. Jam kerjanya misalnya untuk transport pagi sama sore toh, soalnya untuk jam ribut toh dibayari sehari 50.000 atau ya 100.000, 50.000 berangkat, 50.000 lagi pulang gitu. Lumayan ya gaji 50.000, karena rasanya kalau jadi sopir angkot 100.000 sehari itu sudah untung ya. Sudah bagus ya, karena masih belum dihitung biaya bensin nih, biaya nongkrong, biaya makan nih. Untuk kerja pagi tok itu kan untuk menuju tempatnya sudah ada waktunya, waktu pulangnya juga ada waktunya. Misalnya kerjanya total 2 jam, lain-lain 4 jam. Untuk pulang perginya bisa jadi apa? Kalau 2 kali wis 8 jam. 8 jam jam kerja normal. Iya, wis itu malah makin membuktikan bahwa yang namanya angkutan umum itu nggak bagus lah ya. Kalau dibiarin terus gitu, wong yang apa, yang mengalami kerugian itu sopir. Kok enak angkutan ini diperbanyak, karena biasanya ya angkutan itu berkurang bukan karena trayeknya nggak ada, tapi karena penumpangnya nggak ada, terlalu sepi jam sekarang, jam selain jam kerja. Yang jadi keluhan sopir-sopir kan juga itu, kalau bukan jam rame nggak ada penumpang. Dan itu kalau kendaraan keliling yang bayari siapa? Kan mereka sendiri, resiko sopir, bukan resiko pemerintah, bukan resiko yang ngomong-ngomong oh kendaraan umum itu paling ideal gitu ya. Kan seperti itu. Jadi kalau misalnya pingin solusi yang pas, harus ada kendaraan umum. Ya buatlah kendaraan umum yang ya terserah sopirnya permanen atau sementara untuk sekian jam liane kesakarmu ya. Itulah yang perlu dilakukan. Harus pemerintah yang bayari. Kalau misalnya pemerintah meminta masyarakat itu untuk pakai angkutan umum, gajian digaji sopir-sopir yang jadi angkutan umum. Kendaraannya juga jangan disuruh beli. Kan yang sekarang ini angkutan umum itu kan kendaraannya milik mereka masing-masing, perawatannya juga tanggung jawab masing-masing. Nah kalau misalnya pemerintah yang nyuruh pakai angkutan umum, mobilnya pun ya harus dari pemerintah. Ojo dipaksa swasta harus menyediakan. Lah itu kan ya nggak bagus lah, nggak akan bisa berjalan lama lah. Yang susah nanti bukan hanya supir-supir, tapi penumpang-penumpangnya juga. Mau berangkat nggak kumanan, kenapa? Karena supirnya males mogok kerja karena uangnya nggak cukup, uangnya minus terus lah. Yo memprihatinkan kayak gitu. Tapi ya yang namanya orang-orang yang menganjurkan pakai kendaraan umum itu biasanya pikirannya kolot, pikirannya tidak terbuka. Mereka itu nggak lihat contoh-contoh kasus kendaraan contoh-contoh negara lain. Mbuh lah studi kasus itu lapo gitu loh. Karena kok kayaknya studi kasus itu bukan belajar pengalaman buruknya, tapi ngelencer toh. Kok bisa gitu loh. Untuk cari solusi kemacetan, kok carinya ke negara yang terkenal macet? Kan aneh toh.
misalnya melakukan survei ya ke negara yang penduduknya banyak, gak kena macet. Harusnya kan kayak gitu. Tapi apa yang terjadi? Niru ke negara-negara yang kemacetannya parah. Sehingga hasilnya apa? Kebijakan-kebijakan yang dipakai itu adalah kebijakan yang dijamin membuat kemacetan makin parah. Lah belajarin nang negara sing gagal kok. Negara gagal ditiru. Kalau penulis sendiri ya, untuk mengurangi kemacetan, tentu ya harusnya tambah jalan, karena kendaraan makin banyak, jalan itu makin berkurang. Bukan diperlebar ya, diperbanyak. Karena kalau diperlebar sama saja orang Indonesia itu ngawur-ngawur. Jalannya lebar, tapi dia jalan tengah-tengah ya apa carane sing liyane gak iso gawe. Jadi orang Indonesia itu egois seringnya. Tahu jalannya lebar, mekangkang jalannya kiri kanan supaya yang lain kehalang. Jadi orang Indonesia itu suka menghalangi rezekinya orang, gitu. Masalahnya seperti itu. Terus selain jalan yang lebih banyak, kalau bisa ya, yang sekarang ini naik mobil dipaksa suruh naik motor. Karena apa? Yang bikin macet mobil itu apa? Karena susah manuver. Lewes kejebak angel habisnya. Susah. Tapi yang terjadi apa? Sebaliknya, orang yang biasa naik motor dipaksa suruh naik mobil. Emang orang naik motor itu karena nggak mampu beli mobil? Emang yang naik motor itu dijamin nggak bisa beli mobil? Harga motor loh sekarang sudah sampai 30 jutaan. Nah, itu sampai yang tukang sayur, yang Gojek, yang manapun lah, semua kelas masyarakat bisa mampu membeli NMAX, membeli PCX. Dan harga mobil bekas ya sekitar segitu itu. Disuruh pakai mobil, ya pakai dia. Mampu kok tuku. Mobil motor mahal mampu tuku apa meneh mobil bahkan 20 juta pun ada. Pokok iso melaku. Dan yang terjadi apa? Ya makin macet lah. Lihat Cina itu. Sepeda motor dilarang masuk Shanghai, dilarang masuk Beijing. Apa bebas macet? Ya enggak lah. Kalau lihat cerita-cerita novel-novel Cina itu, dalam kota perjalanan bisa menempuh beberapa jam di dalam kota itu. Bayangkan. Dan orang-orangnya yang pemerintah ya, yang studi kasusnya ke Cina, ke Shanghai, ke Beijing gitu, ya menerapkan teori gagal tersebut sehingga Jakarta bisa makin macet. Padahal ya sudah tahu lah, orang Indonesia itu kalau diatur supaya lalu lintas lancar itu malah mbalelo, sering bandel, sering nggak nurut. Sudah tahu gitu. Orang yang biasa serudak-seruduk pakai motor sekarang malah disuruh serudak-seruduk pakai mobil. Lah ya makin parah toh. Wong gawe sepeda motor ae nggare macet gak karu-karuan, apalagi pakai mobil dia. Wah, malah makin gak karu-karuan macetnya. Masyarakat nggak punya disiplin, disuruh naik mobil, wah wes makin hancur-hancuran, makin gak karu-karuan macetnya itu. Dan rasanya sudah banyak contoh ya. Kalau sepeda motor masih enteng, yang langgar bisa sepeda motornya diangkat kuat lewat pembatas jalan yang tinggi gitu. Kalau mobil ya nggak bisa, akhirnya macet total. Ya sayangnya orang-orang nggak berpikir seperti itu. Dipikir ilmu gagalnya Barat itu bakal bisa berhasil di Indonesia. Padahal ya sama. Kalau di sana gagal ya jangan diharapkan di sini berhasil lah. Dijadikan kelinci percobaan negara membuat macet kok nuruti.
Ya wes lah, itu aja harapannya sih ya. Pemerintah kalau mengeluarkan kebijakan yang masuk akal, ojo niru kebijakannya negara yang terkenal macet lah. Masa sih yang orang pemerintah itu kan mesti pakai ujian loh. Yang masuk ke lembaga pemerintah itu kan orang yang apa, kalau uji itu yang paling pinter, paling apa, paling tokcer. Tapi mengapa kok budayanya copy paste dan belajar dari negara yang gagal? Itu loh, nggak paham menulis. Emang nggak iso tak menciptakan ide sendiri yang lebih pinter gitu, yang lebih masuk akal gitu ya. Ya wes lah, itu aja. Daripada panjang-panjang, jangan harapkan kalau apa angkutan umum itu bisa sip kalau pegawainya masih harus bayar uang sendiri, harus bayar bensin sendiri, perawatan sendiri, kendaraan sendiri, macam-macam. Nes gak akan bisa, harus dari pemerintah semua. Kalau memang pemerintah ini ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.